Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana di pertemuan 3 mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Introduction to Statistics. Bahannya saya ambil dari buku karangan Mario Triola, di mana judulnya adalah Elementary Statistics. Jadi intinya, pengenalan atau dasar-dasar mengenai statistik itu sendiri. Oke, cukup jelas ya. Saya lanjut ke materinya. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah definition of statistics atau definisi statistik. Ada dua definisi secara garis besarnya atau secara umumnya. Yang pertama adalah specific numbers, which is numerical measurement determined by a set of data. Jadi merupakan angka-angka yang spesifik di mana perhitungan secara numerik yang ditentukan oleh satu set data. For example, 23% of people polled believe that there are too many polls. Jadi contohnya ada 23% dari masyarakat yang ikut polling atau pemilihan itu merasa bahwa pemilihannya itu terlalu banyak. 23% inilah yang dimaksud dengan angka statistik atau angka spesifik ini. Yang kedua adalah method of analysis, which is a collection of methods for planning experiments, obtaining data, and then organizing, summarizing, presenting, analyzing, interpreting, and drawing conclusion based on the data. Jadi metode analisa, yaitu kumpulan metode untuk merencanakan eksperimen, memperoleh data, lalu mengorganisir atau mengorganisasikannya, meringkasnya, mempresentasikannya, menganalisanya, menafsirkannya, dan terakhir, mengambil kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Itulah kira-kira definisi statistik secara garis besar, yaitu angka-angka yang spesifik ini dan juga metode analisa. Intinya seperti itu mengenai statistik. Oke, saya lanjut. Nah, definisi-definisi fundamental lainnya atau some fundamental definitions about statistics. Yang pertama adalah data. Data are observations such as measurement, genders, survey response that have been collected. Jadi data itu adalah hasil pengamatan seperti misalnya hasil dari pengukuran, jenis kelamin, tanggapan survei yang telah dikumpulkan. Itulah namanya data. Lanjutnya, a population is the complete collection of all elements such as scores, people, measurement, and so on to be studied. The collection is complete in the sense that it includes all subjects to be studied. Jadi suatu populasi itu adalah koleksi lengkap semua elemen, baik itu nilai atau skor, orang, pengukuran, dan lain sebagainya yang dipelajari. Koleksi di sini itu lengkap dalam artian mencakup semua subjek yang akan dipelajari. Next, a census. A census is the collection of data from every member of the population. Jadi sebuah sensus itu adalah pengumpulan data dari seluruh anggota populasi. Next, a sample is a subcollection of members selected from a population. Jadi suatu sampel itu adalah subcollection atau sebagian kecil anggota yang dipilih dari populasi. Oke, itu kira-kira definisi mengenai istilah-istilah lainnya yang ada di statistik ini: data, populasi, sensus, dan juga sampel. Oke, itu yang perlu digarisbawahi di statistika ini. Next, parameter. Jadi apa sih bedanya parameter dengan statistik? Jadi parameter versus statistik. A parameter is a numerical measurement describing some characteristic of population. Jadi sebuah parameter itu adalah pengukuran secara numerik yang menggambarkan beberapa karakteristik dari populasi. Sementara itu, a statistic is a numerical measurement describing some characteristic of a sample. Jadi sebuah statistik itu adalah, beda dengan parameter, pengukuran numerik
yang menggambarkan beberapa karakteristik dari sampel, bukan populasi. Oke? A true value of a parameter can only be obtained from a census. Jadi nilai real atau nilai sesungguhnya dari parameter ini itu bisa didapatkan hanya dari sensus. Itu kira-kira bedanya parameter dengan statistik ini. Kalau parameter itu menggambarkannya karakteristik dari populasi, kalau statistik itu menggambarkan dari sampel. Dan parameter ini itu nilainya dapat didapatkan hanya bisa didapatkan dari sensus ini ya. Oke, cukup jelas bedanya antara parameter dan statistik ini ya. Saya lanjut, next. Types of data, jenis-jenis data. Jadi, one way to classify data is to distinguish them into quantitative or qualitative data. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan data adalah dengan membedakannya menjadi ada yang kuantitatif dan juga ada yang kualitatif. Yang pertama, quantitative data consists of numbers representing counts or measurements. Jadi data-data yang sifatnya kuantitatif itu adalah data-data yang terdiri dari angka-angka yang mewakili hitungan atau pengukuran. Jadi measurable, bisa dihitung. Itu kira-kira mengenai data kuantitatif. Yang kedua adalah qualitative or categorical or attribute data can be separated into different categories that are distinguished by some non-numerical characteristic. Jadi, untuk data kualitatif ini bedanya dengan data kuantitatif itu bisa dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda, yang dibedakan lagi oleh beberapa karakteristik non-numerical. Oke? Jadi intinya untuk data kuantitatif ini adalah data-data yang bisa diukur. Sedangkan yang kualitatif ini itu yang biasanya data-data yang non-numerik, yang tidak bisa diukur. Contohnya, data kuantitatif, example, kuantitatif, the weight of students in this classroom. Jadi berat badan dari siswa-siswa di dalam kelas. Itu kan bisa diukur secara kuantitatif. Jadi ada berapa kilo sih si A, berapa kilo si B, itu ada jelas pengukurannya kan. Sedangkan kualitatif, the gender of students in this classroom. Ya, jadi kalau kualitatif, kita lihat dari jenis kelamin siswa atau siswi di dalam kelas. Ya, itu kan nggak bisa dihitung. Cuma bisa dipisahkan berdasarkan kategori pria dan wanita. Udah, dua itu aja, nggak ada yang ketiga kan. Itu kira-kira bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, saya lanjut ya. Next. Jadi kuantitatif data ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Quantitative data are further subdivided. Dibagi lagi menjadi dua jenis data. Yang pertama, discrete data. Result when the number of possible values is a finite number. For example, the number of wells in an oil field cannot be a non-integer. Jadi yang pertama adalah data discrete. Yaitu di mana ketika jumlah nilai yang memungkinkan itu adalah angka yang finite atau yang terbatas, memiliki batasan. Contohnya, jumlah sumur di ladang minyak itu nggak boleh dalam bentuk non-integer. Jadi misalnya dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan, ya kan nggak mungkin jumlah sumurnya itu atau jumlah kilang ya dalam lapangan minyak ini itu ada 2,5. Enggak, tapi kan harus jelas dan finite. 1, 2, 3, 1000, 2000, itu kira-kira non-integer ini. Jadi tidak boleh dalam bentuk desimal ataupun fraksi dan sejenisnya. Yang kedua, continuous data result from infinitely many possible values that correspond to some continuous scale covering a range of values without gaps. For example, the voltage measurement result of a battery. Jadi yang kedua adalah data continue. Itu adalah data yang dihasilkan dari banyak kemungkinan nilai yang infinite atau tidak terhingga yang sesuai dengan beberapa skala kontinu yang mencakup rentang nilai tanpa celah, tanpa adanya gaps atau celah. Contohnya, hasil pengukuran tegangan dari baterai itu kan terus-terusan pengukurannya, ya. Itulah kira-kira mengklasifikasikan data kuantitatif. Ada yang datanya discrete, ada yang datanya kontinu. Oke?
Cukup jelas ya, saya lanjut ke yang berikutnya. Next. Nah ini, yang berikutnya adalah level-level dalam pengukuran atau measurement level. Another way to classify data is to use four levels of measurement: nominal, ordinal, interval, and ratio. Jadi, cara lain untuk mengklasifikasikan data itu adalah dengan menggunakan 4 kategori atau 4 level, 4 tingkatan pengukuran, yaitu dalam bentuk nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Yang pertama, nominal, characterized by data that consists of names, labels, or categories only. Jadi nominal ini dicirikan atau dikategorisasikan itu oleh data yang terdiri hanya dari nama, label, atau kategori saja. Okay? The next, ordinal. Data can be arranged in some order, but difference between data values either cannot be determined or are meaningless. Jadi kalau dalam ordinal ini, data dapat diatur secara berurutan, tapi perbedaan antara nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak ada artinya, meaningless. Aduh, punten. Next is interval. Similar to ordinal, but with physically meaningful differences between data values. Data do not have a natural zero starting point or reference point. For example, the years 1000, 2000, 1776, 1492, time did not begin in the year zero. So the year zero is arbitrary instead of being natural zero. Jadi, ya saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya, ini bahasanya lumayan rumit juga. Interval ini itu mirip dengan ordinal, dapat diurutkan. Tapi, perbedaannya itu memiliki arti, meaningful, secara fisik antara nilai data dan data di sini tidak memiliki titik awal atau titik referensi yang nol alami atau zero, natural zero starting point. Contohnya, ada tahun 1000, ada tahun 2000, tahun 1776, atau tahun 1492. Di mana waktu di sini kan tidak dimulai dari tahun 0, langsung mulai tahun 1 atau Masehi kan. Jadi tahun 0 ini berubah-ubah dan bukannya 0 alami. Kira-kira seperti itu untuk interval ini. The last atau terakhir adalah ratio. Similar to interval, with the additional property of a natural zero starting point, so that both differences and ratios are physically meaningful. For example, prices of college textbooks. $0 does represent no cost, and a $90 book is 3 times as costly as a $30 book. Jadi untuk rasio ini mirip dengan interval, tapi dengan tambahan proporsi tambahan dari titik 0 alami. Jadi ada natural zero starting point. Sehingga perbedaannya itu dan rasionya itu bermakna secara fisik. Contohnya, harga buku teks di perguruan tinggi. $0 itu artinya tidak menunjukkan biaya alias gratis. Lalu ada buku yang $90 itu secara rasio adalah 3 kali lebih mahal daripada buku $30. Itu kira-kira 4 level atau 4 tingkatan pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio yang sering digunakan dalam statistik ini. Oke. Oke, the last is obtaining data sample. Ini yang terakhir yaitu pengumpulan data atau mendapatkan data sampel. Jadi, keep in mind, yang perlu diperhatikan adalah if sample data are not collected appropriately, they may be so useless that the amount of statistical processing will be able to salvage them. Jadi, jika data sampel itu tidak dikumpulkan dengan tepat, data-data tersebut bisa jadi malah jadi tidak berguna, useless. Sehingga tidak ada pemrosesan statistik yang bisa dilakukan kalau udah datanya useless. Oke? Jadi data itu mesti dikoleksi atau dikumpulkan dengan tepat. Yang kedua, randomness typically plays a crucial role in determining which data to collect. Jadi, random atau keacakan di sini itu biasanya memainkan peran penting dalam menentukan data mana sih yang akan dikumpulkan. Ini adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan tepat dan kadang-kadang
ada faktor keacakan yang memainkan peranan penting dalam menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Oke, dua itu. Lalu, the data can be obtained by observational studies and experiments. Jadi data-data di sini itu bisa didapat dari studi observasi ataupun eksperimen, penelitian, percobaan. Ya, in an observational study, we observe and measure specific characteristics, but do not attempt to modify the subjects being studied. Jadi kalau dalam studi observasi ini, kita hanya mengamati dan juga mengukur karakteristik tertentu, tapi tidak mengubah atau modify subjek yang sedang dipelajari. Jadi hanya mengamati saja, benar-benar pure observasi. Sedangkan yang eksperimen, in an experiment, we apply some treatment and observe its effects on the subjects. Jadi kalau dalam eksperimen atau percobaan, justru sebaliknya, kita terapkan beberapa treatment atau perlakuan terhadap subjek tersebut dan kita amati efeknya itu apa saja sih terhadap subjek yang kita pelajari itu. Itu kira-kira dua jenis pengumpulan data. Bisa dengan studi observasi, jadi hanya pure melihat saja, atau bisa juga dengan eksperimen. Kita lakukan beberapa treatment. Lalu dari situ, efeknya apa sih setelah kita lakukan treatment tersebut? Itu kita dapatkan datanya. Oke? Itu mungkin kira-kira dasar-dasar mengenai statistik yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.